bersama saya Gabriela Shalom Mare dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Adiksi Media Sosial terhadap Penurunan Produktivitas Belajar di Kalangan SMA Santa Maria II. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai presentasinya mengenai pengaruh adiksi media sosial terhadap penurunan produktivitas belajar di kalangan siswa SMA Santa Maria II Bandung. Latar belakangnya, pada era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan di kehidupan sehari-hari, terutama bagi para remaja. Platform seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp menawarkan kemudahan berkomunikasi dan hiburan. Namun di balik manfaat yang menyenangkan itu, media sosial juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah adiksi media sosial. Nah, melalui adiksi media sosial ini terpantau di SMA Santa Maria II Bandung, telah menjadi pusat perhatian bahwa siswa sering terlihat mengakses media sosial bahkan di tengah proses pembelajaran. Tentunya hal ini memunculkan kekhawatiran akan pengaruh negatifnya terhadap produktivitas belajar siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jadi metode penelitian kuantitatif adalah metode yang menggunakan angka untuk mengukur dan menganalisis data yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan mencari pola atau hubungan antar variabel X dan Y. Nah, di sini teknik pengumpulan datanya saya menggunakan via Google Form. Kenapa menggunakan Google Form? Karena Google Form ini mampu mempermudah distribusi dan pengumpulan respon. Nah, di sini saya menggunakan teknik random sampling yang menargetkan kurang lebih 50 siswa-siswi SMA Santa Maria II Bandung kelas 10 dan juga kelas 11. Waktu dan tempat penelitian, waktu saya mulai dari awal November tahun 2024 dan saya akhiri dulu untuk bab 2 ini di bulan Desember tahun 2024 dan tepatnya saya meneliti adalah di SMA Santa Maria II Bandung. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Hijrat dan Sanudin pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 7 MTS Negeri Kota Kupang adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, jadi sama dengan metode penelitian yang saya gunakan pada saat ini. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa 88% siswa mengalami kecanduan game online. Namun mereka dapat mengatur waktu bermain, menjaga hubungan sosial, dan juga kesehatan diri. Nah, penelitian ini mirip dengan studi lain yang mengukur motivasi belajar namun berbeda karena penelitian ini lebih berfokus pada internet addiction sebagai variabel X. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan internet? Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat untuk saling berbagi informasi. Apa yang dimaksud dengan adiksi internet? Adiksi internet ini merupakan ketergantungan berlebihan pada penggunaan internet yang mengganggu kehidupan sehari-hari, khususnya siswa SMA Santa Maria ini pasti terganggu dengan konsentrasinya pada saat belajar. Nah, biasanya penderita ini cenderung menghabiskan waktu berlebihan di media sosial dan juga dia akan merasa cemas nih kalau misalkan dia tidak memegang media sosial. Nah, di sini terdapat aspek-aspek adiksi internet. Aspek-aspek adiksi internet ini terdiri ada 3 tokoh di sini ya. Yang pertama itu Young, dia berpendapat bahwa ada okupasi, kehilangan kendali, toleransi, gejala putus internet, konsekuensi negatif, dan penggunaan internet sebagai pelarian. Lalu ada Greaves, dia menambahkan kalau adiksi internet itu ada dimensi perilaku, emosional, dan kognitif, dan juga mengarah pada ketergantungan fisik dan psikologis. Dan yang terakhir, Davis ini membedakan adiksi internet menjadi 2. Yang pertama itu specific pathological internet use, dan yang kedua adalah generalized pathological internet use. Nah, di sini
Ada dampak dari adiksi internet. Tentunya dampak dari adiksi internet ini sangat mengejutkan karena diyakini dapat mengganggu kegiatan kita di sehari-hari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produktivitas belajar? Jadi produktivitas belajar ini adalah seberapa efektif seseorang dalam menyerap, mengolah, dan menerapkan pengetahuan dalam waktu tertentu. Nah, setelah itu, apa nih pengaruh adiksi media sosial dan juga kepada produktivitas belajar? Nah, adalah berkurangnya fokus dan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, tapi si pengguna ini malah kecanduan media sosial dan dia lebih cenderung menghabiskan waktu lebih banyak untuk nge-scroll di media sosial. Tentunya itu mengurangi efektivitas belajar. Tentunya menimbulkan akibat kualitas dan hasil belajar ini bisa menurun. Jadi, kerangka berpikirnya, internet memegang peran penting dalam pembelajaran jarak jauh, namun penggunaannya yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan mengurangi motivasi belajar. Nah, menurut Johanian and Seyfried, adiksi internet ini mengganggu fokus dan aktivitas belajar, terutama saat jam pelajaran. Penggunaan jaring sosial yang berlebihan dapat menurunkan motivasi belajar. Sebaliknya, jika digunakan dengan bijak, internet dapat meningkatkan motivasi dan mendukung proses pembelajaran siswa. Kerangka berpikir di sini ada 4 identifikasi masalah secara umumnya, itu adanya kesenjangan dalam penggunaan internet. Jadi si pengguna ini lebih menghabiskan waktunya untuk nge-scroll di internet. Terus masalahnya tentunya dengan kebiasaannya yang menghabiskan waktu di internet, tentunya produktivitas belajar pun menurun dan berpengaruh kepada nilai. Nah, solusinya adalah dengan memanfaatkan internet secara bijak dan positif, dan juga menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Hasilnya, jika kita menggunakan internet secara positif, maka kita bisa membangkitkan produktivitas kita dalam belajar.